Sejalan dengan penlok yang sudah turun, kini pematokan lahan terdampak tol Jogja YIA mulai dilakukan pekan ini. Untuk selanjutnya, supaya bisa diukur untuk penilaian pembebasan lahan. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Jogja-Solo Seksi 3 yang menghubungkan Yogyakarta dengan Bandara YIA Kulon Progo memasuki tahap pematokan setelah izin penetapan lokasi atau IPL diterbitkan Pemda DIY pada akhir Juli lalu. Carik Kelurahan Tirto Adi M. Ridwan mengatakan, di Kelurahan Tirto Adi, pematokan tol Jogja YIA dijadwalkan dilakukan pada pekan ini. Menurutnya, pihak PPK pengadaan lahan jalan tol sudah datang ke kelurahan menginformasikan rencana pematokan batas jalan tersebut. Lahan di Kelurahan Tirto Adi yang terdampak jalan bebas hambatan menuju Bandara YIA ini ada sekitar 160-an bidang yang berada di Padukuhan Rajek Lor dan Padukuhan Rajek Ngemplak. Jumlah bidang tersebut bisa jadi bertambah, sebab berdasarkan pengalaman dalam proses pematokan dimungkinkan ada lahan yang semula tidak terdampak ternyata terdampak. Itu yang dulu terjadi saat proses jalan tol Jogja-Solo maupun Jogja-Bawen. Setelah selesai pematokan, tahapan berikutnya adalah identifikasi dan inventarisasi bidang. Petugas akan mengukur luas tanah termasuk spesifikasi bangunan yang terdampak. Tahap berikutnya pengumuman apakah bangunan ataupun luas bidang tanah terdampak sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, maka masyarakat diberikan waktu sanggahan. Begitu juga jika sudah sesuai, maka masyarakat terdampak diminta tanda tangan persetujuan. Setelah itu, tahap taksiran nilai atau appraisal dan pengumuman nilai ganti kerugian. PPK Jalan Tol Jogja-Solo Dian Ardiansyah mengatakan, setelah IPL Jalan Tol Jogja YIA terbit, pihaknya sudah bersurat ke BPN untuk mulai berproses pelaksanaan pengadaan tanah. Sejalan dengan itu, ia juga sedang menyiapkan patok batasnya, terutama patok batas bidang masyarakat yang terdampak. Pematokan batas ini sudah dilakukan, tetapi belum semua selesai karena sempat ada penolakan dari masyarakat dan oleh Pemda DIY diminta menunda untuk menghindari gesekan masyarakat. Ketika sudah ada penlok, baru bisa jalan dan segera menyelesaikan patoknya. Dikarenakan patok batas bidang masyarakat ini yang akan dijadikan patokan bagi Satgas A dalam melakukan pengukuran. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN DIY Margareta Elialim Putraning Tias mengatakan, IPL Jalan Tol Jogja YIA sudah terbit untuk wilayah Sleman dan Bantul. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 3.400 bidang untuk 2 kabupaten. Rinciannya, lahan di Kabupaten Sleman ada 2.500-an bidang dan Bantul ada 800-an bidang. Saat ini, pihaknya mengaku sedang melakukan pengecekan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen, selain juga menyiapkan tim pelaksana untuk memulai tahapan pengadaan lahan. Sebagaimana diketahui, pembangunan jalan tol Jogja YIA memiliki panjang 38,57 km. Proyek strategis nasional ini melintas di 30 kelurahan, 10 kapanewon, dan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Adapun IPL yang sudah terbit, sementara hanya untuk Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebanyak 12 kelurahan, antara lain di Kabupaten Sleman, meliputi Kelurahan Tirto Adi, Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambar Ketawang, dan Balecatur. Kemudian Sidoarum, Sidomulyo, Sidokarto, dan Sumberhayu. Kemudian berpindah ke Kabupaten Bantul yang melintas di Kelurahan Argomulyo dan Argosari.
Nantinya, pembangunan jalan tol ini akan terhubung dengan jalan tol Jogja-Bawen di Junction Sleman di Kelurahan Tirtoadi. Dengan adanya kabar ini, tol Jogja YIA segera dimulai pembebasan lahannya setelah pematokan selesai dilakukan. Tim Satgas juga sudah disiapkan untuk segera bekerja di lapangan. Warga terdampak juga diminta menunjukkan batas-batas lahannya sehingga mempermudah proses pengukuran nantinya. Mungkin itulah informasi terkini yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.